Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di VIP Project Podcast. Malam ini kita akan bahas. Tunggu dulu, saya punya narasumber yang punya Aloha Company, betul tidak? Betul ya? Betul. Pendiri, founder, owner, brother. berarti semuanya, brother. Burger, iya semuanya. Berawal dari apa sehingga apa? Jadi Aloha Company itu Hah? karena pertamanya tuh saya anggap seperti main rumah-rumahan begitu. Jadi wadah untuk anak-anak tuh. Jadi, aku bikin enggak ada bro. Sini kita sini kita terkumpullah jadi Aloha Company. Oh, Awal mulanya itu One Text. Produk pertamanya Aloha Company. oh, One Text. One Text di rumahku. Kalau tidak salah saya dengar laundry awalnya, bukan? Enggak. Oh, One itu Text belum masuk berarti itu Belum masih masuk. masih apa? Masih Independen gitu. independent. Ya, betul. Nah, terus. Berawal dari One Text 2017 buat konsep sama Ciwang tuh. Konsep pertama sebenarnya kafe kita membuat, tapi rezekinya di One Text karena kontennya di One Text mungkin masalah klasik tuh, semua orang punya celana pudar. Iya betul. Pasarnya bagus lah. Pasarnya bagus. Dan yang kerja juga anak muda. Saya, Ciwang, Suneo, Poel, dan lain-lain. Dari One Text kan tuh kita berangkat dari One Text. Pertama itu kayak main rumah-rumah. Sini bro, sini. Berangkat One Text. Muncullah 2018 awal, 2019 awal masuk investor. Ada investor mau invest. Jadi di usaha One Text ini ada yang mau Bukan di One Text. Udah mau buat usaha baru. Hah? Udah mau invest di Aloha Haircut. Bergerak. Oh. Aloha Haircut. Kayak Bidang barbershop gitu. Barbershop, tapi kenapa Aloha Haircut? Karena servisnya barbershop tidak ada di situ. Di tempatku, jadi saya kasih nama Aloha Haircut. Jadi menengah ke bawah dia. Tapi bukan cuma itu, karena yang saya dengar juga ada beberapa usaha di dalam Aloha Company. Seiring berjalannya waktu, Hah? anak-anak sering datang tuh, man, bagus kita. Oh, berarti tunggu dulu, Bro Maman ini. Iya. Jadi idenya dulu berawal dari usaha One Text. Terus mungkin keresahannya karena mungkin lihat teman-teman yang juga sering datang terus lagi kosong, makanya diajak untuk masuk ke gabung di Aloha Company. Aloha Company sebagai tempat belajar, kelola manajemen. Berarti bukan jadi karyawannya One Text dulu ini. Bukan karyawan. Kita ndak pakai karyawan kita ndak gaji orang. Terus gunanya dia apa di situ? Kerjanya dia apa? Jadi kita misalnya tuh, jadi ini tempat batu loncatan ini Aloha Company kan dah. Berarti pertamanya di otaknya ini Maman sudah terpikir usaha-usaha apa yang bakalan dibuat. Sudah ada di storyline-nya itu. Oh, sudah ada storyline-nya. Sudah ada storyline-nya. Jadi misalnya pada datang tuh, pertama bantuan teks, buat ide baru, man, bagus kayak buat kostum ini man. Iya. Dah cat pertama sepatunya, cat dah kostum sepatunya, Oh, kostum sendiri. Iya. Harus bikinkan akun kayak ini man, karena banyak permintaan tuh. Oh iya pada bisa sekali. Dari itu saya bilang kan dah, kenapa Aloha Company ini sebagai tempat belajar untuk teman-teman tuh, karena di situ akan lahir ide-ide baru dari situ. Lahirlah Sungga Alua, produk kesekiannya Aloha Company. Sungga Alua. Tapi otaknya semua masih tetap Bro Maman. Ya bisa dibilang begitu, karena maksudnya saya mau mulai pertama. Enggak, tapi maksudnya yang usaha-usaha lainnya apakah itu memang dari idenya teman-teman yang punya kreativitas di bidang itu, atau dari Maman awalnya bilang bagus kalau begini saja kita buka, ada lagi ideku yang saya dapat di sini. Bagaimana?
ada sebagian dari saya, sebagian juga ada. Tapi itu menurut bro, saya belum suruh mau minum ini kan sudah minum. Saya coba boleh minum dulu, biar santai toh. Jadi habis dari sebagian dari saya pribadi, sebagian juga ada faktor-faktor eksternal seperti investor tadi. Awalnya ada Wantex. Tapi dia cuma di belakang. Di belakang. Dia tidak masuk di kreatifnya. Tidak ada. Pokoknya yang kerja, yang cukur, yang kelola manajemen, pihaknya Aloha Company semua. Ya berarti dia cuma sebagai investor. Investor Murni. Dan kemarin sudah tutup nih. Kenapa? Ada faktor satu dan lain hal. Terus sekarang yang sekarang yang bertahan apa saja usahanya? Ada Wantex, Secerca Harapan. Secerca Harapan apa itu? Secerca Harapan itu cita-cita. Itu dalam bentuk produk atau cuman apa? Apa ya? Cover atau judul begitu atau merek atau project. Project. Produk. Oh, produk. Jadi Secerca ini brand begitu. Brand yang lahir dari Aloha Company lagi. Brandnya Aloha Company. Dia bergerak di minuman. Jualan kopi, jualan telur gulung. Kayak semacam kopi shop atau kafe atau enggak kopi shop juga. Kedai. Oh, kedai. Kedai lebih tepatnya. Jadi Secerca Harapan kenapa saya bilang cita-cita karena awalnya Aloha mau dibentuk akan lari ke kafe. Jadi niat awalnya kafe. Jadi muncul Wantex. Secerca Harapannya itu dari cita-cita dari 2017 yang lalu itu yang ketemu sama Ciwang yang konsep membuat kafe. Yang tadi. Lahirlah Secerca Harapan. Secerca Harapan. Terus kalau lokasinya tempatnya di mana? Di rumah di Jalan Ahmad Mustin, Lorong Perindustrian nomor 7A. Udah terlalu strategis juga kan, tapi sering jadi modusi sama cewek-cewek. Oh, berarti di situ ini Aloha Company cuma satu tempat, tapi banyak bidang usaha di situ di dalamnya. Betul. Saya kira karena saya pernah dengar juga katanya ini usahanya Maman mobile. Jadi keliling itu. Jadi keliling itu yang Secerca. Secerca Harapan. Jadi kebetulan kemarin ada teman yang tawarin mobil tuh. Jadi sekarang sudah punya mobil ya? Alhamdulillah. Lambo tuna. Oh, lambo tuna. Ikan itu bro? Ikan tapi jalan di darat. Asik. Oh, jadi itu mobil dicicil? Dicicil. Berapa cicilannya? 60.000 per hari. Oh ya? Oh, per hari? 60.000 per hari. Itu yang saya bilang tadi, kenapa bisa beruntung? Karena no DP, no bunga cicilannya, no basa-basi. Berarti memang Aloha Company sudah dapat kepercayaan dari masyarakat ya. Karena kenapa saya bilang begitu? Ya tidak mungkin dong orang kasih cicilan per hari terus tanpa DP pula, terus dengan harga yang murah yang terjangkau. Alhamdulillah kan Dato, teman-teman atau masyarakat mungkin sudah percaya sama kita. Jadi begitu nih dikasih mungkin jalan, walaupun mobilnya agak. Terus lanjut lagi, belum detail tadi, belum jelas. Bidang usaha apa lagi selain apa tadi? Yang pertama kan Wantex, yang kedua barber, tapi kan itu sudah tidak terhitung lagi sekarang. Sekarang. Berarti Wantex, Secerca Harapan, Sungalua itu yang kostum-kostum. Terus Yang Sosclean. Ada juga. Ada Sosclean. Jadi jasa cuci sepatu sama repaint sama recolor ada. Ada semua lengkap. Ada semua. Pernah waktu 2019 awal sempat cetak artikel clothing juga, artikel baju. Aloha Company juga. Tapi itu sudah tidak berjalan juga. Bukan sudah tidak berjalan, karena itu pakai investor juga. Maksudnya ada teman kerja sama tuh lagi bermasalah sedikit. Jadi mungkin ditunda dulu lagi. Alhamdulillah kemarin. Oh, berarti merger. Kerjasama ya. Jadi kita anak muda lagi.
pertama investor dapat, anak muda juga. Oh, berarti Bro Maman juga ini bukan memilih tapi melihat teman-teman yang punya betul. potensi, terus yang masih sebaya lah. Betul. Jadi tingkat kreativitasnya itu masih sangat-sangat segar. Ya, segar begitu. Masih. Jadi kenapa keresahanku itu kan memang anak muda. Jadi teman-teman yang nggak ngapa-ngapain itu seperti pada ini. Berarti memang niatnya bagus, berarti menyediakan wadah buat teman-teman. Wadah belajar lah. Terserah selanjutnya mau diseriusi ini usaha atau bagaimana tuh. Tapi kalau menurut saya jangan diberikan arahan ke teman-teman opsi bahwa ini terserah kalian. Takutnya teman-teman juga ketika nanti kita bilang seperti begitu, dia berpikir bahwa sebenarnya ini tidak ada kurang motivasinya. Jadi harus pokoknya terus kasih motivasi bahwa ya ini harus kau lanjutkan. Karena kalau tidak, ya ini bakalan berhenti dan ruginya di kamu juga karena tidak punya tempat kerja, tempat menyalurkan kreativitas semua. Begitu memang kan sebenarnya. Terus begitu kan. Tapi kan tadi Bro Maman bilang maksudnya terserah itu kembali dari pribadinya lagi kan. Karena tidak bisa juga sanda paksa kau kesini, sanda paksa juga kau keluar atau bagaimana? Kau menjadikan batu loncatan atau bagaimana kan? Itu sempat juga kan ada teman yang belajar juga tuh jualan di Aloha, bantu jualan secerca. Alhamdulillah sekarang punya kedai sendiri dia. Tapi masih dalam naungan Aloha Company? Iya masih. Jadi kita yang bimbing dong. Caranya hitung modal itu begini. Apa itu dalam bentuk franchise atau? Bukan franchise. Oh bukan. Produk sendirinya. Kedai Telalo namanya. Ada teman Eki. Oh gitu. Di sebelah dia. Jadi ikut-ikut jualan tuh. Udah sampai 1 bulan. Dia ikut jualan. Kita ajar caranya manajemen. Walaupun juga mungkin saya belum sukses dalam hal itu tuh. Tapi setidaknya berbagi. Kita berbagi. Jadi kita maksudnya link untuk beli green tea di sini kita ajar manajemen keuangan begini, cara hitung modal begini. Bagus dia orangnya akhirnya berkembang. Bulan depannya ada buat kedai sendiri. Baru sampai sekarang kita masih mentoring juga sama dia. Maksudnya Eki bagaimana anumu, bagaimana lagi anumu, promosimu bagaimana Oh berarti ya setidaknya tidak lepas tangan lah, masih ada andil kalau akan. Ya betul. Tapi sudah jalan sendiri. Sudah jalan sendiri dia, modal sendiri. Tapi alhamdulillah apa yang saya bangunin karena keresahanku sedikit step by step mulai tersalurkan dengan baik, terrealisasikan dan baik tuh. Karena memang niatku baik memang kan keresahanku mau angkat anak muda yang tadinya nggak tahu apa dong bikin, tidak punya wadah, nggak tahu apa dong bikin, apa dong kerja, menjadi pusing karena banyak sekali kerja. Jadi mending gitu kan, pusing ki banyak sekali kita kerja daripada pusing ki dari kita bekerja. Nah terus kedepannya apalagi mau dibawa kemana? Impian atau cita-cita untuk Aloha Company.